Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Kedawung, di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan presentasi terkait dengan komunitas belajar kita. Jadi kami dari guru olahraga yang akan mencoba menyampaikan materi tentang apa yang nanti akan kita laksanakan di komunitas belajar kita. Kurang lebihnya nanti akan kami paparkan. Nanti monggo bisa sharing, saling memberikan masukan untuk kegiatan komunitas belajar kita. Baik, langsung aja kami tampilkan. Untuk judul program pembelajaran saya nanti adalah olahraga kita, kreasi kita, membangun minat dan kemampuan olahraga melalui proyek siswa. Oke. Berikutnya untuk latar belakang diadakannya program ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Dengan melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek olahraga, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya rasa memiliki, kreativitas, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan olahraga. Kemudian konteks programnya adalah sekolah kami memiliki fasilitas olahraga yang cukup lengkap, seperti lapangan basket, lapangan voli, dan aula. Selain itu, terdapat juga minat yang cukup tinggi dari peserta didik terhadap olahraga, terutama olahraga tim. Namun masih banyak peserta didik yang merasa kurang percaya diri dalam mencoba olahraga baru atau memiliki minat yang berbeda-beda. Kesenjangan dan kebutuhan. Berdasarkan hasil survei dan observasi ditemukan bahwa masih banyak peserta didik yang pasif dalam mengikuti kegiatan PJOK. Dan yang kedua, kurangnya variasi dalam kegiatan olahraga yang ditawarkan. Yang ketiga adalah kurangnya kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat olahraga mereka. Berikutnya adalah tujuan dari program ini, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Dan yang kedua yaitu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan motorik, kreativitas, dan kerjasama tim. Dan tujuan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kesehatan dan kebugaran diri. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Ini ada 3, capaian, kemudian indikator ketercapaian, dan juga langkah-langkahnya. Untuk capaian sendiri, ini diharapkan peserta didik aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek olahraga. Sebagai indikator pencapaiannya adalah meningkatnya jumlah peserta didik yang mengajukan ide proyek, aktif berdiskusi, dan berkontribusi dalam pelaksanaan proyek. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama melakukan kegiatan brainstorming untuk menggali ide proyek olahraga. Langkah yang kedua membentuk kelompok kerja yang heterogen. Langkah yang ketiga memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk menyampaikan ide dan pendapat. Kemudian capaian yang kedua adalah peserta didik mampu mengembangkan keterampilan motorik yang dibutuhkan dalam proyek olahraga. Untuk indikatornya adalah meningkatnya kemampuan peserta didik dalam melakukan teknik dasar olahraga yang dipilih. Kemudian untuk langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, guru IPA menyampaikan materi dasar fisiologi tubuh. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan keterampilan olahraga kepada peserta didik. Yang ketiga, menyediakan berbagai macam alat dan perlengkapan olahraga. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan keterampilan peserta didik. Untuk capaian yang ketiga adalah peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek olahraga. Dan sebagai indikator ketercapaiannya adalah meningkatnya kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan berbagi tugas. Dan untuk langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, melakukan kegiatan ice breaking untuk membangun keakraban. Yang kedua, guru bahasa Indonesia melatih bagaimana berkomunikasi dengan baik.
Yang ketiga, membentuk rubrik penilaian kelompok kerja. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik secara konstruktif terhadap kinerja. Kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, skala programnya adalah seluruh peserta didik kelas 9A. Kemudian untuk pengaturan program, kegiatan dilaksanakan selama 2 kali setiap semester di sekolah. Sebagai mitra, yakni tentunya guru olahraga atau guru PJOK, kemudian guru bahasa Indonesia, guru IPA, pelatih olahraga, dan fasilitas yaitu perpustakaan sekolah. Kemudian pernyataan tentang kapasitas. Jadi sekolah memiliki fasilitas olahraga yang cukup lengkap serta dukungan dari guru PJOK dan mapel yang lain. Selain itu, sekolah juga memiliki perpustakaan yang menyediakan berbagai referensi tentang olahraga. Kemudian rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan melalui 3 bentuk ya. Yang pertama adalah observasi, jadi mengamati langsung keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Yang kedua, angket, yakni mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan guru. Dan yang ketiga adalah dokumentasi, jadi mengumpulkan foto dan video kegiatan. Yang terakhir adalah kemungkinan, tantangan, dan solusi. Untuk tantangannya, jadi kurangnya minat beberapa peserta didik terhadap olahraga tertentu, karena tidak semua peserta didik itu menyukai olahraga. Yang kedua, solusi. Jadi solusinya adalah menawarkan berbagai pilihan proyek olahraga yang beragam, sehingga setiap peserta didik dapat memilih sesuai dengan minat yang mereka ingini. Demikian untuk program komunitas belajar yang kami tawarkan pada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Oke, sebelum kami tutup, kami akhiri, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas atau usulan, saran, silakan. Oke, Pak Subono. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tadi sesuai yang dipaparkan di presentasi tadi, untuk minat mitra mata pelajarannya tadi, di situ hanya guru PJOK, guru bahasa Indonesia, dan guru IPA. Kenapa yang lainnya enggak diikutkan sebagai mitra? Hanya 3 mata pelajaran saja. Terima kasih Pak Subono sudah menanggapi apa yang sudah kami sampaikan tadi. Karena memang betul ya. Jadi kenapa yang dilibatkan baru guru bahasa Indonesia sama guru IPA selain guru PJOK? Karena karena ini baru pertama. Jadi ini merupakan program pertama kami dalam mengisi kegiatan di komunitas belajar kita, sehingga kami tahapnya baru mencoba untuk tentunya juga kami sesuaikan dengan tema yang kami berikan. Karena di situ yang terlibat selain guru olahraga yang berkaitan dengan pelajaran olahraga itu yang pertama guru IPA, karena guru IPA tentunya yang lebih memahami dan juga berkaitan pelajarannya dengan olahraga, fisik, tubuh, fisiologi itu kan berkaitan dengan mapel PJOK. Nah, kemudian untuk yang bahasa Indonesia ini kami libatkan karena di situ perlu karena nanti di pembelajaran nanti peserta didik perlu berkomunikasi dengan baik, perlu manajemen interaksi dengan baik, sehingga kami melibatkan guru bahasa Indonesia sebagai fasilitator juga untuk memberikan edukasi kepada peserta didik biar komunikasinya bisa lebih baik. Demikian Pak Bono. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu? Cukup jelas nggih? Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.